Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius Tekoh, NIM 21044. Di sini saya akan mereview jurnal nasional dan internasional. Selanjutnya, review jurnal perkembangan kepribadian keperawatan nasional. Judul penelitian: korelasi tipe kepribadian dengan kinerja perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Nama jurnal: Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian: menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian: mengetahui hubungan tipe kepribadian dengan kinerja perawat. Sampel dan populasi: umur responden mayoritas berada pada rentang usia 20-30 tahun sebanyak 18 orang dan mayoritas perempuan sebanyak 31 orang. Hasil penelitian dapat menyimpulkan semakin baik tipe kepribadian perawat, maka kinerja perawat juga semakin baik. Selanjutnya, review jurnal perkembangan kepribadian keperawatan internasional, volume 8 nomor 2 2020. Judul penelitian: hubungan kepercayaan diri ibu dengan perkembangan anak usia prasekolah. Nama jurnal: Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian: menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian: hubungan kepercayaan diri ibu dengan perkembangan anak usia sekolah di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Sampel dan populasi: populasinya adalah seluruh anak prasekolah di seluruh Banten dengan jumlah sampel sebesar 107 orang. Hasil penelitian: kepercayaan diri ibu memiliki peranan penting dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak usia prasekolah. Selanjutnya, review jurnal kesadaran keperawatan nasional. Judul penelitian: pengaruh pemberdayaan PMBA terhadap kesadaran kritis keluarga balita stunting di Kabupaten Lombok Tengah. Nama jurnal: Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian: menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian: penelitian suami akan melakukan observasi 2 kali, yaitu sebelum pre-tesen dan sesudah post-tesen. Sampel dan populasi: sampel 85 keluarga balita stunting. Hasil penelitian: ada pengaruh yang memberikan pemberian makanan balita dan anak PMBA terhadap kesadaran kritis keluarga balita stunting di Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya, review jurnal kesadaran keperawatan internasional, volume 2 nomor 2 tahun 2020. Judul penelitian: orientasi melalui suara keluarga terhadap tingkat kesadaran pada pasien di ruang ICU. Nama jurnal: Jurnal Kesehatan. Jenis penelitian: menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian: suara keluarga terhadap tingkat kesadaran pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran yang diyakini dapat menjawab pertanyaan klinis penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Sampel dan populasi: jumlah sampel yang digunakan adalah 30 yang terbagi antara kontrol dan intervensi. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada pengaruh orientasi melalui suara keluarga terhadap tingkat kesadaran pasien. Selanjutnya, review jurnal konsep dasar emosi keperawatan nasional. Judul penelitian: identifikasi capaian bidang pengembangan sosial emosional anak usia 2-3 selama pandemi. Nama jurnal: Jurnal Kesehatan. Jenis penelitian: menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian: mendeskripsikan tingkat capaian perkembangan sosial emosional anak usia 2-3 tahun pada masa pandemi. Sampel dan populasi: sampel penelitian 17 anak usia 2-3 tahun. Hasil penelitian: secara keseluruhan tingkat capaian perkembangan sosial emosional anak usia 2-3 tahun selama masa pandemi. Selanjutnya, review jurnal konsep dasar emosi keperawatan internasional, volume 4 nomor 2 tahun 2020. Judul penelitian: hubungan regulasi emosi dengan siklus menstruasi. Nama jurnal: Jurnal Kesehatan. Jenis penelitian: menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian: mengetahui hubungan regulasi emosi dan siklus menstruasi. Sampel dan populasi: sampel 67 responden dari 204 mahasiswi. Hasil penelitian: ada hubungan antara regulasi emosi dengan siklus menstruasi pada mahasiswi. Selanjutnya, review jurnal stres dan depresi keperawatan nasional. Judul penelitian: kesejahteraan psikologis yang kerap berhubungan dengan depresi, kecemasan dan stres pada perawat. Nama jurnal: Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian: menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian: keterkaitan kesejahteraan psikologis perawat dengan kecemasan, depresi dan stres pada perawat.
sampel dan populasi. Setelah dilakukan analisa dan data, didapatkan hasil tingkat depresi, kecemasan, dan stres berada pada tingkat normal sampai sangat berat dengan tingkat terbanyak berada pada kategori normal sebanyak 33 perawat, sedangkan tingkat kesejahteraan psikologis perawat berada dalam tingkat paling rendah sampai dengan tingkat tertinggi yang itu sebanyak 58 perawat. Hasil penelitian kesejahteraan psikologis pada perawat yang dibuktikan dengan kepuasan dalam pekerjaan. Ketika merasa puas dalam pekerjaan, maka perawat tidak perlu merasa depresi, kecemasan, atau stres. Selanjutnya, report jurnal stres dan depresi keperawatan internasional, volume 12 nomor 1 2020, judul penelitian hubungan konflik perawat yang berperan ganda sebagai ibu dengan stres kerja perawat. Nama jurnal keperawatan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif variabel penelitian hubungan antara konflik perawat yang berperan ganda sebagai ibu dengan stres kerja perawat wanita. Sampel dan populasi 49,0% mengenai tingkat stres kerja, menunjukkan bahwa jumlah responden memiliki stres menengah terbanyak, yaitu 83,7%. Hasil penelitian nilai ini menunjukkan bahwa hubungan yang antara konflik perawat yang berperan ganda sebagai ibu dengan stres kerja perawat. Kesimpulan, kita dapat mengetahui lebih dalam apa itu perkembangan kepribadian sampai dengan stres dan depresi keperawatan. Demikian review jurnal nasional dan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.